Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yürek Çıkması 2. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, supaya bisa ikut menonton serial ini. Yilmaz marah karena Zeynep menganggap Yilmaz sebagai pembunuh Zeynep. Polisi dapat bertanya kepada orang-orang, tetangga, dan kenalan Yilmaz. Zeynep sedikit tidak waras, sudah 2 kali lumpuh. Yilmaz bertanya kepada Zeynep, mengapa Zeynep melihat Yilmaz seperti itu? Zeynep bilang, Yilmaz adalah seorang yang menyerang dan bereaksi terlalu berlebihan, atau Yilmaz merasa takut. Yilmaz bertambah marah, berpura-pura ia tidak melakukan apapun. Itu bukan kesalahannya. Zeynep memperkenalkan dirinya sebagai pengacara Zeynep Tekin kepada Birsen dan Feride. Zeynep menjelaskan kalau Zeynep yakin Yilmaz bertanggung jawab atas kematian Zeynep dan Zeynep ingin Yilmaz dihukum. Jaksa penuntut akan mengecek pernyataan Yilmaz. Birsen berkata Halil adalah saudaranya. Feride bilang sudah tidak berkomunikasi dengan Halil. Halil sudah lama meninggalkan rumah. Zeynep memberikan nasihat, jika Birsen dan Feride tahu sesuatu, jangan disembunyikan. Feride mengatakan ibunya sakit dan ibunya tidak dalam kondisi yang waras. Zeynep mengerti hal tersulit dari anak adalah memilih antara ayah dan ibunya. Zeynep berkata Yilmaz membunuh Zeynep dengan cintanya. Zeynep curhat kepada orang tuanya kalau ia merasa ada alasan lain mengapa Zeynep mempercayai Zeynep. Teman sekantor Zeynep, Eylur, mengatakan Yilmaz yang memperlakukan polisi seperti itu. Bagaimana Yilmaz memperlakukan Zeynep ketika mereka berdua sendirian di dalam rumah? Zeynep menerima kunci mobil yang dikirim dari kantor hukum Karat, dan mobil ada di tempat parkir. Halil merusak mobil yang terparkir di tempat parkiran mobil dan menyelipkan uang yang dulu diberi Caner. Dikira Halil mobil tersebut milik Caner. Ternyata mobil tersebut adalah mobil kantor yang akan dipakai oleh Zeynep. Zeynep kaget menerima mobil kantor dalam keadaan rusak parah dan menemukan uang terselip di wiper mobil, dan uang tersebut ada tulisan Halil. Halil curhat kepada tetangganya Tulil kalau ia baru menyadari kemarin tidak ada keadilan di dunia ini. Tulil hanya diam dan pergi meninggalkan Halil. Jaksa penuntut mengatakan kepada Zeynep kalau Yilmaz pernah dipenjara selama beberapa bulan, tapi itu terjadi sudah lama sekali. Zeynep mengenalkan Dilek, suster Zeynep Tekin, sewaktu dirawat di rumah sakit. Dilek adalah saksi pertengkaran Yilmaz dengan Zeynep beberapa kali. Dilek berkata, Yilmaz adalah orang yang kasar dan sering memarahi Zeynep dan Dilek. Pada suatu malam, Yilmaz datang kepada Zeynep dan berteriak akan membunuh Zeynep. Dilek hanya memberitahu teman sejawatnya yang bertugas saat itu. Zeynep berkata ia akan mencari Halil, putra Yilmaz, dan akan bicara dengan Halil. Funda datang ke rumah Halil karena khawatir. Telepon Funda tidak diangkat oleh Halil. Funda bertanya mengapa lengan Halil tergores lagi. Halil mempunyai luka-luka sepanjang waktu. Apakah Halil seperti itu ketika masih anak-anak? Jika Funda adalah ibunya Halil, pasti akan memarahi Halil. Halil bilang ibunya tidak pernah memukulnya. Ibu Halil dikubur kemarin. Zeynep ngomel, seseorang jelas-jelas mengejeknya dengan berani dan memberi uang 200 lira di wiper mobil. Dan ada tulisan, apakah aku harus lapor kepadamu sekarang? Mobil itu baru parkir 10 menit. Siapa yang tahu mobil itu milik Zeynep? Elo berkata, Caner terlibat dalam urusan ini. Zeynep mengatakan rekaman CCTV akan dicek dan orang itu akan tertangkap. Elo disuruh untuk tidak memberitahu orang tua Zeynep supaya tidak khawatir. Halil Tekin tidak datang ke kantor polisi atau kantor jaksa. Funda menyiapkan makanan untuk Halil. Funda membersihkan rumah Halil sewaktu Halil tidur. Sewaktu mau makan, Halil teringat ayahnya mengajarinya masak dan menendang masakannya yang panas sehingga kulit Halil melepuh. Ayahnya, Yilmaz, menyuruh Halil membersihkan masakannya yang tertumpah di lantai, sedangkan ayahnya mengajak Feride makan di luar rumah. Karena teringat kejadian itu, Halil menjadi emosi dan marah.
Dari mana Funda mendapat ide untuk masak makanan? Mengapa Halil dan Funda makan bersama seperti keluarga? Halil melempar gelas yang ada di atas meja. Mengapa Funda menjahit gorden Halil? Halil marah dan menarik gordennya, mengacak-ngacak rumahnya sendiri sehingga kacau balau. Halil berkata, "Ia seperti ini, kacau balau." Halil merasa tidak layak menerima apapun dari Funda. Halil mengusir Funda keluar dari rumahnya dan jangan kembali lagi. Begitu sampai rumahnya, Feride menerima ucapan turut berduka cita dari suaminya, Kifang. Kifang akan meninggalkan rumah. Feride ngomel, pantas saja mengapa semua kartu kredit diblok oleh Kifang. Feride memberikan uang kepada ayahnya karena ayahnya memerlukan uang. Kifang merasa Feride tidak memerlukan Kifang dalam hubungan mereka berdua. Yilmaz dituduh sebagai pembunuh istrinya, yaitu ibu Feride sendiri. Feride berteriak kalau ayahnya tidak bersalah. Ketika melihat anting-anting, Zeynep teringat ketika ia menemui Senetekin di rumah sakit. Senetekin menulis satu surat. Zeynep bilang, bila waktunya sudah datang, Zeynep pasti tahu. Senetekin mempercayakan surat itu kepada Zeynep. Senetekin melihat luka di lengan Zeynep dan bertanya apa yang terjadi dengan lengan Zeynep. Zeynep bilang itu kecelakaan sewaktu ia masih kecil. Senetekin memberikan surat wasiat kepada Zeynep. Senetekin melepaskan anting-anting yang dipakainya dan memberikannya kepada Zeynep sebagai pembayaran atas jasa Zeynep. Birsen kaget melihat Zeynep ada di depan pintu rumahnya. Birsen berkata ia tinggal dengan mertuanya dan dua anak. Suami Birsen adalah supir truk yang pergi ke luar negeri untuk mengangkut barang dan truknya terguling dan ia sudah meninggalkan Birsen 12 tahun yang lalu. Birsen mengatakan ibunya sakit hati dan penyakit lain sehingga kondisinya bertambah parah. Zeynep secara tidak sengaja bertuburkan dengan Halil ketika membeli segelas kopi. Zeynep curhat kepada Eilu kalau Halil dan ayahnya mempunyai hubungan yang buruk. Halil melihat pemakaman ibunya dari jauh. Halil mungkin akan menjadi satu-satunya kesempatan untuk menjadi saksi di kasus Senetekin. Zeynep diundang Caner untuk menghadiri rapat di kantor hukum. Zeynep akan bicara secara pribadi tentang mobil yang hancur. Zeynep disambut dan diberi selamat datang bergabung di kantor hukum Karat milik Caner dan Kifang. Zeynep berkata kepada Caner, seseorang merusak mobil yang diberikan Caner dan dilempari telur. Zeynep sudah memanggil polisi dan lapor kepada polisi, tapi tidak ditemukan rekaman CCTV-nya. Ada uang 200 lira terselip di wiper mobil dan ada tulisan di uangnya. Tiba-tiba Zeynep mendapat SMS dari Eilu yang memberitahu alamat Halil Teking ditemukan. Zeynep mendatangi rumah Halil, tapi Halil tidak ada di rumah. Zeynep memberikan kartu namanya kepada Tulil, tetangga Halil. Tulil memberikan kartu nama Zeynep kepada Halil, agar Halil segera menelpon Zeynep. Zeynep pergi ke bengkel mobil, tapi mobil Zeynep diambil alih perusahaan asuransi untuk diperbaiki. Tiba-tiba Zeynep menerima telepon dari Halil, dan Zeynep minta bertemu langsung dengan Halil. Yilmaz datang ke rumah Mehmet, minta agar Birsen kembali ke rumah Yilmaz, orang tua Birsen. Yilmaz berkata, Birsen dan Seray sedang mencari Yusuf yang kabur dari toko milik Yilmaz. Yilmaz mengaku mengajari Yusuf dengan mengucapkan beberapa kata, tapi kejadian sebenarnya Yusuf disiram air dari gelas di depan toko, di depan orang lain. Seray bilang kakeknya Yilmaz tidak tertarik dengan orang lain, tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi ibunya, Birsen, masih memikirkan Yilmaz. Jika pengacara bertanya kepada Seray, pasti akan mengatakan kalau Yilmaz adalah seorang pembunuh. Malam harinya, Halil dibawa polisi ke kantor polisi. Padahal Halil sudah berjanji akan bertemu Zeynep di kafe. Zeynep menunggu Halil di kafe dan tiba-tiba mendapat telepon agar Zeynep pergi ke kantor polisi. Polisi memberitahu kalau orang yang merusak mobil Zeynep adalah Halil Tekin. Zeynep kaget mendengar nama Halil Tekin, sama namanya dengan orang yang mau ia temui di kafe. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya?
Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.